Hai semuanya, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin nama aku Devi. Aku suka bahas tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan juga tentang lifestyle. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Dan hari ini aku akan sharing tentang minimalis tips that you can try today. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengar tentang minimalism, atau mungkin buat kalian yang baru mau coba. Cocok gak sih kira-kira kalian dengan gaya hidup minimalis ini? Nah, kalian bisa coba praktekin beberapa tips yang akan aku kasih di dalam video ini. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Tips yang pertama yaitu adalah learn to say no. Jadi kenapa sih menurut aku itu penting? Karena kadang kita itu ngikutin zaman yang sebenarnya bukan gaya hidup kita juga. Menurut aku kalau misalnya kita mau belajar gaya hidup minimalis, kita bisa mulai dengan learn to say no dulu. Misalnya adalah untuk hal souvenir deh, atau barang-barang yang dikasih. Kebanyakan dari kita, atau at least aku baca di komentar, kayak banyak orang-orang yang dikasih barang gitu kan, misalnya souvenir atau hadiah atau ya goodie bag yang sebenarnya isinya itu adalah barang-barang yang kita nggak butuhin, tapi karena kita nggak enak jadi ya kita terima aja. Kita bisa mulai belajar dari sini, learn to say no gitu, bilang aja Oke, thank you for the gesture gitu. Jadi makasih udah mau ngasih, tapi kayaknya aku gak terima deh. Soalnya sayang, kalau misalnya aku terima juga barang ini gak akan kepake. Mending dikasih ke orang lain aja yang mungkin membutuhkan atau bakal make barang tersebut. Nah, kita tuh harus belajar, karena jujur itu gak akan mudah untuk nolak kayak gitu ya. Aku juga ngerti, karena aku juga orangnya sebenarnya tuh gak enakan. Tapi ya daripada kita numpuk clutter atau barang-barang yang gak kita pakai di rumah, mending kita bilang aja thank you dan bisa dipakai barangnya untuk mungkin orang lain yang lebih membutuhkan, atau misalnya ya bakal kepake sama mereka. Selanjutnya juga ini bisa diterapin learn to say no untuk masalah nongkrong ataupun trends fashion. Jadi mungkin banyak dari kita kadang kan yang diajak nongkrong yuk weekend misalnya gitu, padahal kita sebenarnya juga lagi malas keluar rumah, atau kita tahu bahwa kalau kita nongkrong kita itu bakal ngeluarin uang yang sebenarnya kita nggak ada budgetnya, cuman demi untuk kayak sosialita doang gitu ya. Padahal aku yakin kalau sebenarnya temenan kita itu pure, pasti kalau kita misalnya nggak mau ikutan nongkrong juga itu nggak akan mempengaruhi kualitas pertemanan kita, ya nggak seh. Nah, tapi kebanyakan dari kita karena nggak enak, jadi udah kita ikut-ikut aja nongkrong, padahal mungkin obrolannya tuh nggak nyambung, atau misalnya dari tongkrongan itu juga kita nggak mendapatkan sesuatu yang positif atau sesuatu yang bisa membangun diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Aku nggak nentang nongkrong dan sebagainya, aku suka juga nongkrong, kumpul sama orang-orang, tapi aku lebih memilih untuk nongkrong atau kumpul di mana dari perkumpulan itu aku bisa mendapatkan sesuatu atau bisa ada improvement gitu loh dari dalam diri aku setelah aku nongkrong sama orang-orang tersebut. Tren juga gitu, jadi misalnya sekarang lagi ngetren sepatu yang warnanya pink atau apa gitu ya, tren baju sesuatu. Jadi ini tuh berhubungan juga gitu loh, karena kalau aku sendiri aku nggak ngikutin tren, karena memang dari dulu juga aku sebenarnya nggak orang yang fashionable banget sih. Tapi kita kan sadar gitu ya bahwa tren itu akan cepet berlalu. Sayang banget kalau kita ngeluarin uang yang cuman bakal kepake mungkin untuk waktu 1 atau 2 bulan. Jadi di dalam gaya hidup minimalis ini learn to say no untuk trends itu juga bisa kalian coba buat pemula. Next tips yang kedua yang bisa kalian coba adalah embrace your weirdness, atau apa ya, terima keanehan kalian. Ini aneh tanda kutip ya, karena kayak tadi kan aku bilang, misalnya kayak kita menolak untuk nongkrong-nongkrong yang gak penting, kita menolak untuk mengikuti tren yang lagi in sekarang. Mungkin orang-orang akan menganggap kita itu aneh, ya gak sih? Kayak misalnya sekarang udah nggak zaman kali misalnya pakai barang kayak gitu. Sekarang udah nggak zaman kali, handphone itu mah zamannya orang tua kita. Orang kan akan menganggap itu aneh. Mungkin sebagian orang menganggap itu aneh. Gimana perasaan kalian? Apa kalian bisa menerima itu atau enggak? Karena dengan jadi seorang minimalis, kayaknya kita itu bisa dibilang nggak ngikutin tren yang jelas, dan kita itu nggak ngikut-ngikut orang, apalagi untuk status sosial dan lain-lain. Jadi kita itu emang lebih ke arah apa yang membuat kita itu bahagia, dan bahagia setiap orang itu beda. Mungkin dulu kita merasa kita bahagia dari barang-barang. Mungkin kita dulu merasa bahagia kalau misalnya kita membelanjakan uang kita dengan nggak mindful. Nah, tapi sejak jadi seorang minimalis, jujur aku sendiri ternyata baru nemuin bahwa
kebahagiaan itu nggak dari barang atau misalnya nggak dari orang-orang yang toksik. Jadi mungkin untuk sebagian orang hal itu akan dianggap aneh. Gimana kita dengan tanggapan aneh dari orang-orang itu? Kalau misalnya kita bisa menerima, berarti mungkin kita cocok dengan gaya hidup minimalis itu. Karena contoh ya, misalnya aja di rumah kita gitu ya, mungkin orang standarnya itu adalah di rumah itu yang Pinterest look, yang banyak hiasannya, banyak pajangan-pajangannya, banyak knick-knacksnya. Yang sedangkan dalam gaya hidup minimalis, barang yang gak kita butuhin itu ya nggak perlu ada di rumah kita. Mungkin orang akan nganggep, ih rumahnya kok kosong banget sih, rumahnya kok nggak ada apa-apanya. Itu kan aneh ya buat orang-orang. Nah itu gimana perasaan kalian? Coba kalian refleksiin dulu ke diri kalian. Makanya ini aku masukin ke dalam salah satu hal yang bisa kalian coba sebelum menjalani gaya hidup minimalis. Next, yang ketiga, ini berhubungan dengan yang tadi ya, yang aku kasih contoh, yaitu adalah embrace empty space. Atau coba kalian rasain gimana rasanya kalian dengan kekosongan. Jadi aku dapat satu challenge dari internet, yaitu adalah clean surface challenge. Jadi dimana kita itu membersihkan kayak misalnya dapur, meja makan, atau kamar kita yang permukaan-permukaannya ya. Nah abis itu kita sebenarnya nggak perlu cari tempat khusus, tapi intinya bikin itu bersih aja. Misalnya masukin semuanya ke laci, masukin semuanya ke lemari, intinya permukaan itu bersih, nggak ada barang sama sekali. Atau misalnya juga di dinding yang tadinya banyak hiasan-hiasan foto dan lain sebagainya, coba kita turunin semua, kita taruh dalam lemari. Kalian coba tuh setelah waktunya 1 atau 2 bulan, kalian juga nggak perlu khawatir misalnya kayak, nanti gue butuh ini, nanti gue butuh itu. Ya udah nggak apa-apa, kalian kan tahu kalian taruh mana. Misalnya kalian rapiin meja belajar kalian, masukin aja ke dalam laci, kalian nggak harus beresin ya. Jadi kalian cuma perlu bersihin dapur atau meja kalian supaya nggak ada barang sama sekali. Dan kita lihat gimana kita berada di ruangan yang kosong kayak gitu. Gimana perasaan kita ada di tengah-tengah ruangan yang gak ada apa-apanya. Nah, kalau misalnya kalian merasa, ternyata gitu ya, enak juga kayak gini, jadi nggak banyak distraksi, jadi nggak banyak visual clutter. Nah mungkin kalian tuh cocok dengan gaya hidup minimalis. Biasanya kalau misalnya kita cocok dengan gaya hidup minimalis, dengan kekosongan itu justru bukan bikin kita tuh jadi stres kayak aduh kok sepi banget ya, aduh nggak enak banget tidaknya. Enggak, tapi justru itu bisa memberikan kita mungkin ketenangan atau memberikan kita yang lebih fokus karena nggak terlalu banyak distraksi dari barang-barang yang nggak penting di dalam rumah kita. Nah tips yang keempat nih yang sering dibahas yaitu adalah tentang shopping. Jadi tips yang bisa kalian coba sebelum menjalani gaya hidup minimalis ini adalah mindful shopping gitu ya. Jadi apa sih maksud mindful shopping? Intinya gampangnya tuh gini aja deh, kalian coba misalnya challenge diri kalian sendiri dalam waktu 1 bulan. Kalau misalnya kalian pergi ke mall atau pergi ke supermarket, kalau kalian pergi nggak untuk beli barang itu jangan beli. Jadi tujuan dari tips ini adalah untuk menghindari impulse buying atau kita membeli secara tiba-tiba. Nah ini penting banget karena sebenarnya ini mau kalian jadi minimalis atau enggak, supaya kita bisa menggunakan uang kita itu dengan lebih bijak. Jadi coba kalian challenge dengan yang aku bilang kayak tadi, dimana kalau kalian pergi bukan untuk tujuannya beli barang itu, kalian nggak boleh beli. Dan kalian coba tuh analisa gimana perasaan kalian. Next tips yang terakhir itu adalah declutter atau clean as you go. Karena biasanya kalau misalnya kita lagi anget-angetnya atau panas-panasnya dengan gaya hidup minimalis, kita tuh langsung mau mendeclutter satu rumah kita. Yang sebenarnya nggak apa-apa, tapi balik lagi ke kepribadian sama orangnya masing-masing ya. Jadi kadang kalau kayak aku sendiri, kalau misalnya aku ngerjain tugas tas yang langsung besar kayak gitu, aku biasanya overwhelming dan aku kayak kaget, akhirnya jadi kapok karena terlalu capek gitu ya, karena baru sadar ternyata banyak banget barang yang sebenarnya nggak penting dan nggak aku butuhkan gitu ya, yang masih aku simpan di dalam rumah aku. Dengan clean atau declutter as you go, jadi contoh misalnya kalian pergi ke dapur, terus kalian lihat di meja situ ada, loh kok ada kotak bekas spaghetti misalnya, atau kotak bekas apa, ini belum buang, ya udah kalian langsung buang, nggak usah nunggu kayak oke, tapi nanti aja deh sekalian hari Minggu karena jadwalnya aku bersih-bersih itu hari Minggu. Nah, coba kalian ubah jadi clean and declutter as you go. Jadi selama kalian lewat, misalnya kalian ke kamar lihat ada baju kotor di kasur atau baju kotor di lantai, ya kalian langsung angkat dan pindahkan ke tempat cuci baju. Kalian lihat misalnya tempat piring kotor, tempat cuci piring kotor, ya langsung dibersihin. Intinya langsung gitu loh, jangan ditunda-tunda. Nah, itu melatih atau untuk membangun kita, membiasakan untuk mendeclutter
atau kita bisa langsung membuang atau menyisihkan barang-barang yang enggak kita butuhkan. Nah, jadi itu aja sebenarnya tips-tips dari aku yang menurut aku bisa kalian coba mulai dari hari ini kalau misalnya kalian tertarik dengan gaya hidup minimalism, yang sebenarnya menurut aku semuanya itu doable atau bisa dilakukan dan gampang juga, dan juga nggak ada tantangan atau misalnya hal-hal khusus yang harus kalian lakukan. Mulai sekarang aku tuh mau punya ini, question of the day. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas atau sama-sama didiskusikan di kolom komentar. Question of the day-nya adalah tips minimalis apa dari kalian. Jadi tadi kan aku udah sebutin ada 5 tips yang bisa kalian lakukan hari ini untuk mulai gaya hidup minimalis. Nah, aku mau tahu mungkin yang belum aku sebutin, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah, atau kalian udah pernah nyoba tips yang aku sebutin juga tadi, kalian kasih tahu pengalaman kalian di kolom komentar bawah. Kalau gitu segini aja video aku hari ini, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena kita menuju ke 10.000 subscriber. Thank you buat kalian, thank you lagi karena kalian aku bisa mencapai sini. Untuk kalian juga yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. Dan kalau misalnya kalian mau share video ini, feel free to share ke teman-teman atau saudara kalian yang lain. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.